يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بالمعتمد قسما بالنار جميعنا هواه ما المعافى وذقي مستواه فاحلع الكونين في سواه حب مولى الغرب والعجم الله ربي الله hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong. Iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa waghfiqni amalan salihah, amalan makbula. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa waghfiqni amalan salihah, amalan makbula. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup
dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, para sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang, salam santun, salam seduluran untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, para pecinta Masra Official, para pecinta Geomania, para pecinta guru spiritual yang ada di Nusantara, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, yang mana insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, insya Allah Allah kabulkan. Bismillah, kita yakin kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan hakul yakin. Apa itu hakul yakin sahabat? Hak dari keyakinan kita. Jadi Allah akan memberikan hakul yakin kepada orang-orang yang benar-benar yakin kepadanya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan baginya, bagi Allah Ta'ala. Ketika Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita selaku hamba kecuali atas izin Allah Ta'ala. Yang penting inna a'malu bin niat. Apa inna a'malu bin niat? Semua itu diawali daripada niat. Jadi sahabat-sahabat, ini saya ingin mengharapkan kembali sahabat. Jadi cincin Ainur Hayat ini tinggal satu, ini masih belum ada yang jelas. Masih kebanyakan itu tergolong golongan-golongan dari Karangkobar, saya rasa yang menghubungi admin. Jadi jika sahabat-sahabat mau ya diniatkan, jadi langsung dia kirimkan alamat. Ketika nanti admin nanya, intinya ini niatnya adalah untuk santunan, ya niatnya santunan. Karena banyak banget oknum-oknum suruhan si Karangkobar itu yang ditanya adalah kekuatan, kelebihan. Karena apa, saya tahu Karangkobar ingin menjebak saya supaya apa? Saya dianggap menjual jimat. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah mengatakan cincin ini memiliki kesaktian. Tapi saya berkata, ketika kita niatnya sodako, apalagi di sodako ini ayatin, kita niatkan, mudah-mudahan Allah akan mengkabulkan apa yang jadi hajat kita. Ini hanya wasilah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan perantara ini Allah memberikan kemudahan. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menjamin kesaktian. Bahkan kakek Sunan sendiri sahabat itu tidak pernah mengatakan bahwasanya cincin ini sakti. Ini hanya wasilah, perantara. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau cincin Ainur Hayat ini harganya saya obral cuman di harga 1 juta. Jadi kalau sahabat-sahabat mau, hubungi aja di nomor admin 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. Ini sahabat cincinnya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau, ini monggo langsung kirimkan alamat lengkap ke nomor admin tersebut. Nomornya juga ada di bawah ini, saya letak di sini sahabat. Ini kebetulan saya bertemu dengan Mas Osman namanya, Mas Osman ya. Mas Osman. Jadi beliau ini
Mas Usman, ini kenapa jenengan kok katanya kok pengen ikut saya dalam berdakwah itu? Saya tertarik aja dengan dakwah-dakwaan Mas ini. Tadi bawaannya kok adem, diterima enak. Masya Allah. Karena kita baru kenal nih kan sama jenengan, saya baru kenal sama jenengan. Jenengan tadi bilangnya kan kenal saya dari YouTube. Iya Mas. Kan gitu kan. Jadi alasannya ingin sama-sama berjuang dakwah sama saya. Insya Allah Mas. Yang penting kalau emang jenengan tuh niatnya dakwah, bantu saya berdakwah, insya Allah Allah memberikan barokah sama jenengan. Amin. Karena di jam dimana orang lain pada tidur istirahat, kita berjuang. Saya berjuang berdakwah di sini. Alhamdulillah ya kalau jenengan ingin membantu saya dalam berdakwah. Yang penting saya nggak mau ada udang di balik batu. Ya, bukan berarti saya udon. Ya, bukan berarti saya sudon. Tapi harapan saya mudah-mudahan niat jenengan mendampingin saya berdakwah itu ikhlas lillahi ta'ala. Oke. Saya tidak ada membayar apa-apa sama antum. Jadi antum tidak ada berhak untuk meminta apa-apa sama saya. Iya Mas. Oke. Insyaallah kalau ada rezeki insyaallah. Jadi sama-sama niat kita dakwah, sama-sama tujuan kita memaharkan cincin ini. Tapi memang yang saya niat saya memaharkan itu kepada orang-orang tertentu saja. Nah, karena kan tanggal 30 nanti kita insyaallah akan mengadakan santunan anak yatim. Itu tanggal 30 dan juga di tanggal 6. Jadi 2 kali saya mengadakan santunan anak yatim, nggih. Apa namanya? Ya Mas. Tadi Mas bilang katanya ada yang menemui saya. Ada Mas? Ada. Ada. Makanya jenengan langsung nemui saya. Iya Mas. Siapa rupanya yang nemui saya? Siapa? Ada admin mau ketemu sama saya? Tadi kayaknya ada Mas, soalnya tadi udah konfirmasi dulu sama saya, katanya. Tapi bukan si Dodi itu kan? Bukan Mas. Stop bro. Hati-hati kameramen. Mas Ri. Loh, ini kan cewek sini si Sally sama si Okta. Iyalah, itu suruhan saya. Kan sudah saya bilang Mas Ri, kemanapun Mas Ri pergi, saya bisa melakukan apa saja. Berarti selama ini Mas Usman, Nggih Mas. inilah mereka ini orang-orang yang pikiran itu ndak ada. Ini manusia-manusia dajjal seperti ini. Berusaha untuk apa namanya? Menggoda saya, merayu saya supaya saya menjual cincin ini sama mereka. Tapi niat mereka ndak baik. Itu. Tujuan kalian kemarin ngapain? Kamu sudah sering loh si Dodi Muntadara loh. Sampai berbuih suruh Saya kamu. orang kaya Mas Ri. Kapan saja saya bisa melakukan apa saja. Jangankan nyewa orang di dua, lebih dari orang di dua pun saya bisa. Udahlah Mas Ri, dari banyak cakap gitu ya, mbak cerita. Udahlah kasih aja lah cincin itu sama Pak Dodi. Mas Ri. Udah saya bilang berapa kali Mas Ri, berikan cincin kepada saya Mas Ri. Dodi, cincin ini cuma saya kasih sama netizen saya. Alah Mas Ri, netizen yang gak ada gunanya. Kan udah saya bilang berapa kali, netizen tuh gak ada gunanya, gak ada uangnya. Itu orang miskin semua. Kamu nggak tahu Pak Dodi itu orang kaya? Astagfirullah, gimana Pak Usman nih? Gimana Pak Usman, gimana? Kan nggak ada salahnya sih Mas. Kita ini tujuannya untuk niat baik kan, bulan baik. Ya nggak ada salahnya. Mas pikirkan lagi. Kalau menurut saya bagus. Nah, dicairkan sama Mas ini. Saya kan pihak Mas, nggak mungkin saya bohong sama Mas. Kan itu. Masalah gini loh Mas Usman. Saya ini tujuan mereka tuh nggak baik, saya takutkan loh. Masa saya kasihkan sama mereka gitu loh Mas Usman. Ya, Mas Usman perhatian nih, kan lihat lah. Dengan gaya sombong gini apa baik ini? Mas Usman apa baik gini ya? Mas Ya, Ri, sekiranya gini aja Mas. Yang penting kita kan tujuannya mau niat baik ya kan. Kalau memang mereka ini komitmen dan bisa istilahnya menghargai ini dengan sesuai yang kita inginkan atau gimana nanti ceritanya, kan ini kan bisa kita beli lagi kalau memang harganya memang sesuai. Lagian kita kan butuh biaya loh. itu benar Mas Ri yang dibilang ini bapak ini. Saya setuju. Apa sih yang mau ditahan-tahan cincin itu? Udahlah Mas Ri, kasih saya cincin sama Bos Dodi. Buat apa dipertahan cincin kayak gitu? Lebih bagus lah kasih sama Bos Dodi. Mas Ri, sampai kapan lah aku harus kayak gini, Gini, Mas Ri? gini Mas Usman ya. Ini cincin ini nggak saya beli. Jadi cincin ini pemberian dari kakek Sunan saya. Jadi saya kok ini saya kasihkan ke mereka. Karena niat saya kan saya ingin mengajak teman-teman saya, saudara saya netizen, yuk kita sodako. Kalau saya kasihkan sama mereka, nggak ada lagi cincin ini untuk netizen saya gitu loh. Aduh Mas Ri, kan udah saya bilang netizen itu orang miskin, nggak mampu orang tuh beli, orang tuh mengharapkan 1 juta. Jangankan 1 juta Mas Ri, 10 kali lipat pun saya bayar. Apa perlu saya ganti sama mobil Alphard? Gimana? Apa perlu cincin itu saya gantikan dengan mobil Alphard? Ya Mas Ri.
nampaknya harga pun ini ya gimana ya, kita pun memang butuh kan gitu. Apalagi Mas Rinya untuk santunan anak yatim. Jadi saya tuh sekedar untuk membantu Mas Rinya juga. Saya untuk memaharkan cincin itu dengan tinggi harga. Kan nggak saya bilang kalau masnya nggak mau saya maharkan, saya tukar dengan mobil. Apa Mas Rinya mau minta apa? Mau minta cewek kayak orang di dua? 10 pun ku kasih. Jangankan 2 Mas Ri, 10 pun ku kasih. Gimana Mas Usman? Nah, Ya lagian kan udah tanggal berapa ini loh Mas, kita kan memang butuh gitu loh. memang sih ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 28 ya. Mungkin besok udah tanggal 29. Mungkin lusa udah kegiatan santunan. Memang sekarang ini memang saya lagi ngejar target uang Mas Usman. Memang benar, demi Allah saya lagi nargetkan uang. Tapi saya nggak mau, saya takut uang yang saya dapatkan dari mereka tuh uang nggak baik Mas Usman. Itu yang saya takutkan. Karena mereka ini suruhan dari si Kobar itu. Insya Allah kembali sama kita loh Mas. Yang penting tujuan kita kan baik Mas, kan gitu. Yang penting yang kita butuhkan ini tadi kan gitu. Saya setuju dengan Bapak ini Mas Ri. Bapak ini aja mendukung untuk menjual cincin itu terhadap saya Mas Ri. Ini Mas Ri, Mas Ri. Udahlah Mas Ri, kasih sama Bos Dodi. Kan Mas Ri lagi butuh duit. Mas Ri, apa perlu saya mau membayar lebih banyak anggota saya, lebih banyak cewek-cewek gini untuk Mas Ri? Apa yang Mas Ri inginkan? Saya kasih Mas Ri. Apa helikopter pribadi? Sekarang pun ku kasih Mas Ri. Mas Ri. Jadi ustaz tuh jangan munafik Mas Ri. Manusia tuh semua butuh uang. Mas Usman, saya jadi bingung Mas Usman. Saya memang posisi saya butuh uang sih beneran. Karena saya belum mencapai keuangan itu belum mencapai target gitu. Mas Usman gimana? Ya menurut saya kalau memang butuh, ya memang harus itu Mas. Emang ini mungkin jalan satu-satunya gitu loh Mas. Kalau memang nggak ada jalan keluar lagi. Tapi gimana ya? Itu tapi Kang Mas. Memang saya butuh uang. Ya. Apalagi santunan ini kan bukan santunan yang skala kecil yang saya bagikan. Jadi memang untuk sekarang ini belum mencapai target santunan tadi. Tapi saya yakin kok banyak saudara saya, sahabat-sahabat saya, subscriber saya itu pasti mereka akan membantu saya, mensupport saya untuk buat kegiatan santunan ini. Memang walaupun sampai sekarang ini belum mencapai target keuangan saya, tapi saya tidak mau uang yang saya dapatkan dari mereka ini uang nggak halal Mas Usman. Itu alasannya sebenarnya. Tapi toh kan itu sama kita juga sih Mas. Karena berhubung waktu ini tadi loh Mas, ini tanggal 28, andai tanggal 30 apa udah pasti mereka-mereka itu tadi kan gitu. Tapi saya yakin sama netizen saya kok. Gimana sahabat? Ini cincin Ainur Hayat ini tinggal satu. Kemarin udah ada yang memaharkan juga. Udah yang lebih itu dimaharkan juga sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang lain. Tapi tinggal satu. Kalau seandainya ini satu ini bisa terjual, insya Allah cukup. Karena saya juga jualnya enggak mahal sahabat. Saya maharkan enggak mahal, cuma 1 juta satu cincin ini sahabat. Mas Ri. Cuma 1 juta Mas Ri maharkan sama netizen itu. Sedangkan sama saya 100 juta pun saya bayar Mas Ri. Mas Ri, orang sultan Mas Ri. Punya segalanya. Apa yang Mas Ri minta? Coba. Apa yang Mas Ri minta? Jangankan uang Mas Ri, mau mobil, mau helikopter. Kadang mau cewek kayak orang di 10 pun saya kasih Mas Ri sekarang juga. Saya nggak nyangka Dodi, ternyata mereka ini suruhan dari kamu. Wajar lah Mas Ri. Sultan tuh bebas Mas Ri, mau ngapain aja. Mas Ri sampai kapan cincin lagi Mas Ri. Sampai kapan pun saya Mas Ri membayar orang sebanyak orang satu kampung pun saya bisa Mas Ri. Gimana sahabat? Saya jadi bingung juga nih sahabat, karena memang sekarang ini padahal saya ngajak sahabat-sahabat untuk memaharkan ini bukan karena untuk saya supaya saya jadi kaya, enggak. Saya ngajak sahabat-sahabat supaya mensupport saya untuk kegiatan santunan anak yatim. Mas Usman kan juga tahu tujuan saya kan. Ya. Memang sekarang kondisinya memang perlu uang, perlu dana untuk santunan tadi. Tapi saya memang tak kenapa aku nggak, hati saya tuh menolak uang dari mereka. Karena saya yakin banyak juga sahabat-sahabat saya, saudara saya yang membutuhkan Ainur Hayat.
Yang pertama. Lalu yang kedua, saya nggak mau orang-orang yang membeli ini niat itu nggak baik. Yang ada apa untuk kejahatan. Itu yang saya takutkan. Jack, emang Mas Rey tahu cincin itu kalau dibeli sama netizen itu untuk kegunaan yang baik? Belum tentu Mas Rey. Emang Mas Rey tahu cincin itu kalau dibeli sama netizen itu kalau digunakan untuk baik? Belum tentu Mas Rey. Mas Rey bisa bilang kayak gitu, tapi orang tuh belum tentu Mas Rey. Lebih bagus kan sama saya. Udahlah, ngapain ditahan-tahan, kasih aja lah. Enggak Mas Rey, yang penting yang pasti sama mereka ini baik kita pun agak tenang sedikit. Benar, aku setuju kata bapak ini Mas Rey. Sampai kapan Mas Rey tahan-tahan cincin itu coba? Mas Rey, kemanapun Mas Rey berada, kemanapun Mas Rey untuk ini, saya bakalan datangi Mas Rey. Saya di mana aja pun saya bisa berada. Kamu tuh udah berulang kali lo kena karma karena gara-gara ingin menginginkan cincin dari pemberian benda-benda dari kakek Sunan. Kamu sering kena karma lo, Dodi. Kenapa kok kamu itu masih terus aja gitu? Apa yang kakek Sunan kasih ke saya terus kamu ingin memiliki gitu, terus ingin memiliki. Kan sudah saya bilang Mas Rey, saya untuk memiliki itu untuk sementara. Karena apa? Karena kakek Sunan ntar lagi mati Mas Rey. Kakek Sunan tuh udah nggak ada gunanya, udah tua dia. Untuk kedepannya bentar lagi dia mati Mas Rey. Jadi sampai kapan Mas Rey yang harus menjual itu sama saya coba? Mana ya? Kenapa harus berpikir? Kasih aja udah. Udahlah Mas Rey, kan lagi butuh duit. Kan bisa. Apa aja mau Mas Rey bilang ya nggak dikasih. Daripada sama netizen 1 juta. Mending sama bos kami. Jelas Udah, Mas Mas Rey. Bagus sama mereka aja. Karena ini lebih pasti sama mereka. Bapak itu aja setuju kan Mas Rey. Itu cincin itu saya maharin. Masa Mas Rey yang nggak ngasih? Kakek Sunan nggak ada Mas Rey, nggak usah takut. Kakek Sunan tuh nggak tahu Mas Rey. Tahunya kakek Sunan tuh cuma ngambil barang habis itu kasihkan sama Mas Rey. Itu Mas Rey jual ke siapa tuh belum tentu dia tahu Mas Rey. Yang orang tua yang udah mau mati itu, yang bawa tanah itu. Kamu ngomong tuh dijaga lo, Dodi. Oh, kamu tuh ngomong tuh dijaga, bicara tuh dijaga, adab kamu tuh di mana gitu loh. Kakek Sunan tuh bukan orang sembarangan gitu loh. Mana lagi aku harus bilang sama Mas Rey ini. Memang dia bukan orang sembarangan sih. Tapi dia tuh udah bawa tanah, ntar lagi mau mati. Coba, apalagi yang Mas harapkan sama dia? Udah jelas-jelas saya Sultan, saya bisa buat apa? Mas yang apa mau Mas pun saya bisa lakukan. Karena yang saya takutkan gitu loh, uang yang kamu kasih tuh nggak berkah. Demi Allah demi Rasulullah itu alasan saya. Maaf, nggak berkah kayak mana? Aku ini Sultan, dimanapun aku ada perusahaan. Sedangkan di Jawa aja pun aku ada villa, di Bali lagi pembangunan villaku. Mas Rey, makanya saya bilang sama Mas Rey, kemanapun Mas Rey berada, saya ini bakalan ada Mas Rey. Karena saya orang Sultan, orang kaya. Saya bisa menyuruh orang segitu banyak orang, mau beribu orang pun saya bisa. Bukan cuma 1 orang 2 orang yang saya bayar. Kayak netizen itu yang bisa yang bayar cincin emas seharga 1 juta. Saya mau berapa juta pun saya bayari Mas. Kayak Mas yang mau buat santunan. Jangankan santunan untuk berapa orang Mas Rey. 50 kampung pun bisa saya santunan Mas Rey. Asal cincin itu beri kepada saya. Gimana Mas Rey? Kenapa harus berpikir? Mahal loh itu dibayar. Udahlah Mas Rey, kasih aja lah sama bos Dodi. Apa yang Mas Rey inginkan? Hah? Apa perlu Mas inginkan kayak cewek orang ini 2? Hah? Jangankan 2 Mas Rey, 10 pun saya kasih sekarang. Oh kadang Mas Rey-nya kurang, lebih saya tambahin 20 orang pun saya kasih. Kalau cuma kayak orang ini aja masih banyak Mas Rey. Bangga kamu ya, bangga atas harta yang kamu punya. Padahal harta itu harta haram. Jelas lah saya bangga karena saya Sultan, saya orang kaya. Jadi kalau nggak kayak gitu buat apa uang saya? Nggak habis-habis nanti uang saya.
Gimana sahabat? Sering. Gimana Mas Usman? Udahlah, apalagi. Yang penting kan tujuan kita mau niatnya baik. Daripada nanti rencana kita pun nggak jelas dan kepastian dari sana pun nggak jelas. Bagus sama Mas ini, kasih aja Mas. Tapi gini Mas Usman, saya yakin teman-teman saya di YouTube ini itu pasti mereka mau mensupport saya. Apalagi kegiatan amal, kegiatan kemanusiaan, sodako, tentang anak yatim lagi. Pasti saya yakin nih mereka ini berebutan untuk bersodako. Saya yakin. Makanya saya kasih harga 1 juta, saya obrol 1 juta. Kenapa saya kasih 1 juta? Supaya mereka itu yang ibarat rezeki nggak seperti mereka, nggak, walaupun mereka nggak sultan, tapi hati mereka, sahabat-sahabat saya itu mulia. Jadi insya Allah mereka akan mampu dengan harga 1 juta. Saya yakin banget netizen saya akan membeli ini gitu. Saya yakin banget. Emang Mas Rinya tahu kalau netizen Mas Rinya itu hati yang mulia? Belum tentu. Kadang ada yang lebih busuk dari saya. Mas Ray selalu nguji-nguji netizen. Netizen itu belum tentu Mas Ray bagus, baik hati itu belum tentu. Kadang cuma ngomong aja orang tuh dari komen gini. Taunya apa Mas Ray? Yang ada cincin tuh entah dilakukan yang nggak bagus sama orang itu. Mas Ray apa tahu Mas Ray di sini, orang tuh belinya di sana, apa tahu? Nggak tahu Mas Ray. Jadi apa salahnya coba kalau cincinnya saya mahari? Kurang apa lagi Mas Ray? Saya tukar sama Alphard, Mas Ray nggak mau. Saya tukar sama helikopter, nggak mau. Saya santunkan anak yatim untuk 50 kampung pun nggak mau. Jadi apa mau Mas Ray coba? Berapa yang Mas Ray minta? Uang berapa? Sekarang pun ada Mas Ray. Yang pasti aja Mas. Apa perlu Sama mereka aja. Gimana, Yang Mas pasti Usman? aja sama mereka. Daripada nanti pun kita kayak mana nanti kan Mas. Yakin lah Mas. Yakin mau mereka ini baik. Yakin lah. Karena niat kita pun mau baik tujuannya ini. Yakin lah. Saya setuju Mas Ray apa kata bapak ini Mas Ray. Karena Mas Ray butuh uang, saya pun membantu. Jadi Mas Ray tuh nggak usah pikiran yang kotor sama saya tuh, nggak usah Mas Ray. Cuman kalau Mas Ray nggak mau ngasih batu cincin itu sama saya, sampai kapanpun, dimanapun Mas Ray berada, itu bakalan saya ganggu Mas Ray. Karena saya sultan Mas Ray, saya membayar orang di mana saja bisa. Kadang setiap daerah, setiap Sumatera, setiap di mana-mana pun, setiap di itu sebisa saya suruh orang-orang untuk mengikuti Mas Ray, keberadaan Mas Ray di mana. Sultan mah bebas Mas Ray. Nanti aku bawa orang lain, kata Mas Ray main kekasaran. Ini aku dengan kelembutan, aku bawa cewek pun coba. Bawa cewek yang bisa untuk ngerayu Mas Ray coba. Mau apa lagi Mas Ray coba? Mas Ray. Apa kurang cewek duanya? Hah? Kurang sama Mas Ray? Sok suci banget. Alah paling gak seberapa ya cincin. Udahlah Mas Ri, buat apa lagi ditahan-tahan? Udah kasih aja. Udahlah Mas Ri, ngapain pikir-pikir panjang, tinggal kasih aja pun. Jangankan 2 kayak cewek orang ini, 10, 15, 20. Ya, bahkan jangan 20 pun, 100 pun saya kasih Mas Ri. Udah lah Mas Ray. Sebelum terlambat. Lagian mereka pun ngasih harga fantastis loh. Emang sih Mas Usman, mereka ngasih harga fantastis dengan dengan uang miliaran. Tapi itu yang saya takutkan Mas Usman. Apa yang saya takutkan tadi gitu loh. Saya takut akal busuk mereka karena sudah berulang, apalagi si Doni berulang kali saya ketemu dengan saya gitu loh. Itu masalahnya. Mendingan kita mau punya niat baik dan nggak ada masalahnya ngasih kesempatan mereka Mas. Gimana sahabat? Tapi saya yakin ini sahabat buruan. Saya yakin banget sahabat-sahabat di luar sana pasti banyak banget ingin menghargai Nur Hayat. Ini yang cuman satu terakhir nih kan. Karena kemarin udah juga ada sebagian. Kalau misalkan sahabat-sahabat kemarin sudah menghargai, kalau mau nambah lagi satu ini silakan. Ya ini terakhir nih sahabat terakhir ini. Karena emang saya ngejar untuk kegiatan santunan. Emang saya tapi saya takut kalau misalkan saya nerima uang dari mereka, ini uangnya nggak halal sahabat, karena dari si Karangkobar saya takut.
Mas emang tahu dari mana uang haram? Coba tanya sama Mas. Aku ini pengusaha Mas. Apapun aku segalanya punya aku. Coba. Hah? Apa coba yang Mas mau minta sama aku? Mas Re, sampai kapan lah? Aku harus mengganggu Mas terus gini. Nggak capek apa Mas Re? Ganggu terus gini. Apa perlu aku melakukan kekerasan lagi Mas Re? Mas Re. Gimana sahabat? Udah gini aja lah, udah. Kalian pergi, saya nggak mau dengar kalian pergi. Udah Mas Re, jangan munafik. Ya kalian pergi udah. Jangan munafik. 10 kayak orang itu pun kasih Mas Kalian Re. pergi. Nggak usah munafik. Manusia itu butuh perempuan, butuh uang. Jadi nggak usah munafik Mas Re. Udah lah Mas Re, tinggal kasih aja. Ngapain juga kami pergi dari sini? Kami harus perlu dapat itu. Kan Mas Re lagi butuh duit. Daripada netizen cuma 1 juta, sama kami pun banyak. Udah kalian pergi. Udah dulu nih. Ini bawa ini teman-teman apa cewek-cewek yang enggak Yalah, apain. masa munafik Mas. Gimana? Tinggal kasih cincin sama bos kami aja. Iya Mas, nggak usah Mas yang munafik. Nah, jujur aja Mas tuh butuh uang. Jadi nggak usah munafik. Astagfirullahaladzim. Manusia itu semua butuh uang Mas. Astagfirullahaladzim. Mana ada manusia yang nggak butuh uang? Astagfirullahaladzim. Kurasa kalau netizen pun mempunyai itu, kalau saya maharkan, lebih bagus dia maharkan sama saya daripada sama netizen yang lain. Cuma 1 juta, sama saya ratusan juta Mas Re. Udah lah Mas, apa lagi Mas? Enggak ada salahnya. Astagfirullahaladzim. Udah kalian pergi dulu nih. Kalian pergi. Sekalian pergi. Kan sudah saya bilang, berikan cincin itu pada saya maharkan, sekarang uang saya kasih. Udah, saya minta kalian pergi. Kalian jangan berusaha menggoda saya. Saya nggak akan tergiur dengan uang ratusan ataupun miliaran atau mobil Alphard yang kalian taruhkan sama saya. Mas ingat ya, Apa? sampai kapanpun Mas bakalan ku ganggu kalau Masnya nggak memberikan cincin itu sama saya. Monggo silakan. Ancaman buat Mas ya. Kita tengok nanti. Silakan. Mas Usman di sini jangan gampang terpengaruh gitu loh. Jenengan katanya niatnya membantu saya dalam berdakwah. Kenapa jenengan seakan-akan kok mau apa namanya? Mengompor-ngompori mereka, seharusnya saya itu harus menjual ke mereka, ke Dodi. Padahal tujuan saya maharkan ini kan untuk netizen saya gitu loh, Mas Usman. Tidak loh. Begini loh Mas. Mereka ini memang yakin banget loh Mas. Niat mereka loh Mas. Kan gitu. Tujuan mereka ini nampaknya bagus. Gitu loh. Karena cincin Ainur Hayat ini saya takutkan kok bisa jatuh di tangan yang salah. Itu yang saya takutkan. Karena Ainur Hayat ini saya kasihkan, saya khususkan. Memang niat kakek Sunan itu diberi kepada netizen. Ini hadiah dari kakek Sunan. Jarang orang bisa memiliki atau memakai langsung cincin Ainur Hayat. Barang ataupun benda pemberian kakek Sunan itu jarang banget bisa menggunakan itu. Ini hanya orang-orang yang niatnya sodako yang bisa menggunakan benda dari pemberian kakek Sunan. Gitu Mas Usman. Stop Mas Usman, nggak usah menggoda saya, nggak usah seakan-akan melencengkan niat saya lurus untuk netizen. Udah sahabat, saya kali ini saya nggak akan tergoda oleh apapun. Saya kuatkan iman saya, insya Allah saya nggak akan tergoda oleh rayuan-rayuan investor dari manapun. Kalau sahabat-sahabat mau, dan saya yakin sahabat akan mensupport kegiatan saya. Karena kegiatan amal sahabat, kita beramal di bulan puasa, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh mulia ini, Allah akan tambah rezeki itu. Jadi jangan takut sahabat. Jadi saya yakin sahabat-sahabat akan memaharkan ini. Jadi cuman 1 juta untuk sahabat-sahabat. Hubungi aja langsung nomor admin 0813 9772 3334. Segera. Saya yakin setelah saya live ini sahabat-sahabat langsung buruan hubungi nomor admin. Untuk kalian yang sudah memaharkan, monggo silakan. Monggo silakan, kalian boleh memaharkan lagi. Jarang-jarang loh kakek Sunan ingin memberikan benda-benda itu kepada saya. Untuk sekarang alhamdulillah, mungkin karena kakek Sunan tahu niat saya untuk sedekah anak yatim, maka beliau sering memberikan benda-benda itu kepada saya. Jadi saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Mas Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat ditinggalkan maksiatnya, ojo lali salat karo sedekah. Salam sayang kubur semuanya.